Selanjutnya penggolongan lipid terbagi menjadi 3, yaitu lipid sederhana, di mana terdiri atas gugus tidak mempunyai gugus ester dan tidak dapat dihidrolisis, contohnya steroid. Selanjutnya lipid campuran, di mana gugus esternya tidak dapat dihidrolisis, contohnya lemak, minyak, dan lilin, serta derivat lipid, di mana diturunkan dari lipid dengan dihidrolisis. Nah, ini termasuk contohnya gliserol, sterol, dan benda-benda keton. Selanjutnya jenis-jenis lipid terdiri dari asam lemak, yaitu ada jenuh dan tidak jenuh, kemudian gliserida yang terdiri dari netral dan fosfogliserida. Yang ketiga ada lipid kompleks terdiri dari lipoprotein dan glikolipid, dan non-gliserida yang terdiri atas sfingolipid, steroid, dan malam. Nah, selanjutnya asam lemak, yaitu merupakan monokarboksilat rantai panjang dengan rumus umumnya yaitu CnH2n tambah 2 COOH dengan rentang ukuran C12 sampai dengan C24 seperti pada slide. Untuk asam lemak yang pertama akan kita bahas adalah lemak jenuh, di mana ini tidak memiliki ikatan rangkap seperti pada gambar, dia hanya satu rantai lurus. Selanjutnya kita masuk pada yang tak jenuh, di mana ini memiliki satu atau lebih ikatan rangkap seperti pada gambar. Contohnya asam aleis. Nah, yang kedua ada gliserida. Gliserida ini merupakan ester antara asam lemak dengan gliserol, dan fungsinya yaitu sebagai simpanan energi, dapat berupa lemak ataupun minyak. Nah, setiap gliserol ini berikatan dengan 1, 2, atau 3 asam lemak yang tidak harus sama. Nah, jika gliserol berikatan dengan 1 asam lemak disebut monogliserida, jika 2 disebut digliserida, dan jika 3 disebut trigliserida. Nah, ini merupakan struktur dari gliserida netral, di mana ketika gliserol tadi kita campurkan dengan asam lemak, itu akan terbentuk trigliserida yang merupakan salah satu jenis dari gliserida netral. Ini merupakan jenis yang pertama, sementara fosfogliserida atau fosfolipid ini jenis yang kedua dari gliserida, yaitu di mana dia mengandung gugus fosfat, di mana gugus fosfat tadi akan termodifikasi menggantikan salah satu rantai asam lemak. Kemudian penggunaannya ini bisa sebagai penyusun membran sel ataupun agen emulsi. Nah, selanjutnya itu ada lipid kompleks, itu kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Contohnya ada lipoprotein dan glikolipid, di mana lipoprotein gabungan dari lipid dan protein, sementara glikolipid yaitu glikogen dengan lipid. Ada 4 kelas mayor dari lipoprotein plasma yang tersusun dari beberapa jenis lipid, diantaranya yaitu yang pertama kilomikron, yang berfungsi sebagai alat transportasi trigliserid dari usus ke jaringan lain kecuali ginjal. Yang kedua VLDL atau Very Low Density Lipoproteins, untuk mengikat trigliserid di dalam hati dan mengangkutnya menuju jaringan lemak. Yang ketiga ada DLD, yaitu Low Density Lipoproteins, yang mana berperan untuk mengangkut kolesterol ke jaringan perifer. Yang keempat ada HDL atau High Density Lipoproteins, yang itu untuk mengikat kolesterol plasma dan mengangkut kolesterol ke hati. Nah, yang keempat ada lipid non-gliserida, yang merupakan lipid yang tidak mengandung gliserol. Dia bergabung dari molekul-molekul non-gliserol. Contohnya itu ada sfingolipid, steroid, kolesterol, dan malam. Sfingolipid sendiri merupakan fosfolipid yang tidak diturunkan dari asam lemak. Dia ini sebagai penyusun selubung mielin serabut saraf. Kemudian ada steroid, yang dimana hormon ini lebih erat hubungannya dengan metabolisme karbohidrat, penanganan penyakit seperti artritis, asma, gangguan pencernaan, dan sebagainya. Contohnya ini ada testosteron dan progesteron jika pada hormon reproduktif. Nah, yang selanjutnya ada kolesterol. Ini merupakan jenis lipid
penyusun membran plasma. Kolesterol ini berhubungan erat dengan pengerasan arteri. Ini merupakan jenis lipid atau lemak jahat yang dapat menyebabkan seseorang mengalami stroke. Dan jenis yang terakhir ada malam. Ini merupakan jenis lipid yang tidak larut dalam air dan sangat sulit sekali dihidrolisis. Ini sering digunakan untuk pelindung untuk kulit atau rambut. Dia merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang.